Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berkumpul di sini untuk sama-sama berdiskusi mengenai Al-Qur'an. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian atas kehadirannya untuk mengikuti diskusi ilmiah ini, diskusi Al-Qur'an ini. Dan saya tegaskan kepada teman-teman bahwa ini bukan ranah untuk berdebat, ini bukan ranah untuk mencari kemenangan. Kita sama-sama berdiskusi, mencari jalan keluar persoalan hidup melalui Al-Quran. Baik, teman-teman, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya tegaskan kembali bahwa saya ini bukan berarti yang bicara ini sebagai yang paling mengetahui, tapi saya di sini mengajak teman-teman untuk santai dan sekaligus sharing mengenai keilmuan Al-Qur'annya secara bersama-sama. Baik, sedikit memperkenalkan kepada teman-teman sekalian, saya ini Muhammad Riyadi Lubis, alumni PT IKI. Saya lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an pada bulan November kemarin, dan alhamdulillah di jurusan Tarbiyah, ya, Pendidikan Agama Islam. Dan alhamdulillah di bulan Desember kemarin saya merilis buku pertama saya yang saya beri judul Kemilau Al-Quran. Ini alhamdulillah kami launching di pesantren Nurul Quran di asuhan Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA di Rumpin, Bogor. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan buku pertama saya rilis yang berjudul Kemilau Al-Quran. Alhamdulillah minggu kemarin juga kami baru merilis buku kedua, tapi buku ini lebih kepada kolaborasi antara paman saya sendiri yaitu Ustadz Mahlil Afandi dan saya. Namun saya hanya menambahkan sedikit-sedikit, jadi saya di sini lebih kepada editor buku. Alhamdulillah dua buku inilah yang menemani saya untuk terus berdakwah dan meningkatkan keilmuan agama Islam, terutama dalam Al-Quran dan hadis. Baik, kita masuk ke tema utama teman-teman tentang Kemilau Al-Quran. Kemilau Al-Quran hadir di tangan penulis, yaitu karena hobinya penulis ini dalam menulis persoalan-persoalan hidup atau masalah-masalah hidup, lalu dituangkan dalam bentuk tulisan dan dijawab melalui perspektif Al-Quran. Alhamdulillah, karena terus-menerus kami tuangkan tulisan-tulisan kami, dan alhamdulillah kami kumpulkan dan jadilah dengan judul buku ini Kemilau Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tidak pernah lepas dari kata petunjuk itu sendiri, yang memberi makna bahwa Al-Quran memberikan cahaya kepada manusia dalam menjalani kehidupannya dengan cahayanya Al-Quran. Selain itu, selain Al-Quran memberikan cahaya kepada manusia dalam menjalani kehidupannya, Al-Quran juga memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin dan mukminat. Dan ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini bahwa Al-Qur'an itu yang pertama adalah memberikan petunjuk, yahdi,
lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada lillati hiya aqwam, pada orang awam. Umumnya orang awam diartikan sebagai orang yang masih rendah dalam pemahaman keilmuannya. Maka Al-Qur'anlah yang akan memahamkan mereka. Al-Qur'anlah yang akan memberikan petunjuk kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an juga selain memberikan petunjuk kepada orang awam, Al-Qur'an juga memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Annalahum ajran kabira, bahwa bagi mereka pasti akan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahala yang melimpah inilah yang bisa saya tafsirkan adalah buku Kemilau Al-Qur'an. Karena buku Kemilau Al-Qur'an ini adalah harapan saya untuk seluruh manusia agar buku ini dapat memberikan petunjuk lillati hiya aqwam kepada orang-orang yang masih awam, dan wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan memberikan kabar gembira, motivasi nafsiyah bagi kaum manusia. Baik. Ini alasan yang pertama mengenai buku Kemilau Al-Qur'an. Alasan yang kedua atau semangat saya dalam menulis buku Kemilau Al-Qur'an adalah merujuk kepada ayat surat Yunus ayat ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada 4 poin atau 4 fungsi yang Allah jelaskan mengenai Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an sebagai mau'izatun min rabbikum. Bahwa Al-Qur'an itu sebagai pembelajaran bagi manusia. Apa maksud pembelajaran ini? Bahwa pembelajaran di sini adalah bahwa di dalam Al-Qur'an itu banyak hikmah yang dapat kita dapatkan. Contohnya misalkan kita melihat banyak kaum terdahulu yang Allah benamkan karena kemaksiatannya atau pembangkangannya kepada nabi utusan pada zamannya. Misalkan kaum Nabi Nuh yang Allah tenggelamkan karena pembangkangannya kepada Nabi Nuh. Dan lain-lain, masih banyak pembelajaran yang Allah berikan kepada kita semua yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran sebagai wasyifaa'ul lima fis sudur, sebagai obat untuk hati. Maksudnya sebagai obat dari hati adalah ini memberikan penegasan kepada manusia agar manusia yang merasa gundah, yang merasa galau, yang merasa resah, agar menghampiri Al-Quran. Niscaya Al-Quran akan menenangkan kegalauannya, agar menghilangkan kegalauannya, akan menenangkan hatinya, dan insya Allah tidak lagi galau, tidak lagi resah, dan lain-lain. Ini yang kedua, fungsi Al-Quran. Lalu fungsi Al-Quran yang ketiga adalah wahuda, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk ini sebenarnya maknanya adalah luas. Al-Quran bermakna pembelajaran. Al-Quran bermakna obat untuk hati. Itu sebenarnya petunjuk bagi manusia agar terus bersama dengan Al-Quran. Agar terus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, fungsi Al-Quran dalam ayat ini adalah Al-Quran sebagai rahmah bagi manusia. Rahmah di sini adalah maksudnya bahwa Al-Quran memberikan pancaran kasih sayang kepada manusia. Bahwa Al-Quran ini sangat memperdulikan manusia dan alam semesta. Contohnya, untuk orang-orang yang melakukan dosa, apa yang Al-Quran kabarkan kepada mereka? Yaitu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Untuk orang-orang yang berdosa, Al-Quran kabarkan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu putus asa dalam rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan manusia. Lalu yang lain misalkan
Untuk orang-orang yang galau, yang sedih tadi, Allah kabarkan dalam surat Ali Imran ayat ke-139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah takut, janganlah bersedih, kata Allah. Wa antumul a'launa. Kamu itu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin, dengan syarat kamu itu optimis, kamu itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk orang yang mengalami kekalahan. Nah, untuk orang yang mengalami kekalahan, Allah kabarkan dalam surat Ali Imran ayat ke-140. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawinuha bainan nas. Allah kabarkan bahwa ini ayat tentang kekalahan umat muslim atas orang non muslim pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yaitu, tapi Allah kabarkan bahwa kekalahan yang kamu alami, kekalahan perang yang kamu alami, kekalahan apapun itu adalah bagian dari pergiliran kehidupan yang Allah ciptakan. Artinya bahwa kekalahan hanyalah proses dari keberhasilan. Manusia akan tetap berhasil pada waktu yang tepat. Baik, itulah Al-Quran menurut 4 fungsinya dalam ayat tersebut. Dan 4 fungsi inilah yang semuanya saya cantumkan dalam buku ini. Dengan harapannya bahwa buku ini dapat memberikan petunjuk bagi orang awam, dapat memberikan kabar gembira, dapat memberikan pembelajaran, dapat memberikan obat bagi hati, dan dapat memberikan pancaran kasih sayang, dan terutama dapat memotivasi nafsiyah setiap manusia agar semangat dan tepat dalam melaksanakan kehidupan. Maka saya persembahkan buku ini untuk umat, semoga bermanfaat. Mengenai buku ini, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan sedikit garis besarnya mengenai buku ini, bahwa buku ini menjelaskan untayan hikmah kepada manusia dan berisi juga kata-kata mutiara yang berisi persoalan kehidupan manusia agar manusia dapat menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Itulah garis besar buku ini. Misalkan dalam buku ini tertera setiap tema. Misalkan salah satu temanya Hafiz Quran atau Habis Quran. Nah, di buku saya ini saya jelaskan bahwa ada yang Hafiz Quran sebenarnya, ada juga yang Habis Quran. Maksudnya adalah hafalannya habis walaupun dulunya telah Hafiz Quran. Apa penyebabnya dan lain-lain itu dijelaskan dalam buku saya. Lalu kemudian ada lagi tema yang berjudul Masalah adalah Rihlah. Saya di sini ingin menjelaskan bahwa masalah yang datang kepada manusia, problem-problem yang mendatangi manusia itu adalah semata-mata perjalanan keberhasilan, perjalanan agar mendapat keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu ada juga di sini yang bertemakan romantisme Tuhan. Nah, ada juga di sini Mbah Google bukan aulia. Saya ingin menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita itu harus menggunakan dengan baik akal yang Allah berikan kepada kita. Bukan semata-mata menggunakan Mbah Google. Lawannya akal adalah Mbah Google. Karena kita menggunakan Mbah Google berarti kita tidak mau menggunakan akal. Padahal dalam Al-Quran jelas Allah sering berfirman dalam akhir ayat, misalkan afala ta'qilun, afala tadhakkarun, afala tubsirun. Itu semuanya hampir persis sama, bermakna apakah kamu tidak berpikir, kata Allah. Nah, saya itu jelaskan semuanya di dalam buku ini. Dan saya jelaskan juga di sini ada bertemakan Al-Quran berbicara cinta. Bagaimana Al-Quran berbicara cinta itu sendiri. Jadi bukan hanya anak muda tuh yang bisa berbicara cinta, tapi Al-Quran juga bisa berbicara cinta. Dan lain-lain, masih banyak lagi, misalkan kunci kebahagiaan, lalu sanjung pendidikmu, ujian dan cinta perspektif Al-Quran, antara aurat dan fashion dalam kehidupan, terus bolehkah mengucapkan selamat Natal, itu semuanya dijawab dalam buku saya.
Karena itu saya persembahkan buku ini. Mudah-mudahan saya persembahkan untuk umat dan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk penutup, bagi teman-teman yang nanti di diskusi nanti banyak memberikan tanggapan, banyak memberikan pendapat, banyak memberikan tulisan-tulisan, banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas tentunya. Dan itu nanti akan saya pilih 3 orang terbaik. Insya Allah 3 orang terbaik ini akan saya berikan gratis 3 buku karangan saya untuk 3 orang terbaik yang saya pilih nanti. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.